pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Oke, terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan lanjutkan materi yang minggu lalu. Bagi yang baru hadir, nanti saya sudah umumkan untuk tempat mengambil materi ini ya. Saya kirimkan kembali tadi dari Siakat, tempatnya untuk bergabung di Classroom Google. Materinya nanti ada di situ ya. Bagi yang baru bergabung hari ini, tidak apa-apa. Kita akan mulai bersama-sama lagi untuk materi mengenai sistem linear ini. Hari ini kita akan bahas bagaimana cara mencari output dari suatu sistem linear. Saya akan sharing slide-nya sebentar. Materi ini nanti dapat diambil di Classroom Google. Kalau yang tidak bisa, sekali lagi bagi yang tidak bisa hadir karena sakit atau berhalangan, videonya akan saya kirimkan ya. Nah, lama pengirimannya tergantung dari pemrosesan di Google Meet ya. Kalau Google Meet-nya cepat ya, saya kirimkannya dengan cepat. Oke, ini materinya yang untuk hari ini. Kita tunggu sebentar sampai tampil. Di sini kita akan melihat bagaimana kemampuan manual mahasiswa untuk menyelesaikan soal. Mahasiswa akan belajar hari ini bagaimana caranya mengenali logika dari sinyal. Jadi ada sedikit perbedaan dengan matematika biasa, yaitu bagaimana mengenali pola dari simbol, mengenali pola dari gambar. Untuk hari ini kita akan bahas mengenai karakteristik transfer dan bagaimana cara mencari outputnya. Jadi sistem itu bisa dimodelkan macam-macam. Sistem linear bisa dalam bentuk karakteristik transfer, bisa dalam bentuk, sebentar, slide-nya belum muncul. Ya, ini ya. Jadi yang namanya sistem linear itu bisa dinyatakan dengan persamaan dari Y sama dengan XX ya. Jadi output input. Sistem linear juga dapat dinyatakan dalam bentuk suatu persamaan matematik. Ini nomor 2 itu persamaan matematik. Nomor 2. Kemudian juga dapat dinyatakan dengan bentuk karakteristik transfer, yaitu persamaan dari H. H dalam bentuk kontinu tidak terlalu terkenal. Nanti kalau di teknik elektro, H dalam bentuk diskrit, yaitu filter, itu akan lebih terkenal. Nanti akan belajar filter untuk sinyal, filter dalam bentuk digital, itu lebih terkenal H dalam bentuk diskrit. Tapi kita juga belajar dulu teorinya mengenai H dalam bentuk sinyal kontinu. Juga dalam fungsi transfer, mungkin ini ada di sistem kontrol. Itu kita akan belajar model dari sistem linear dalam bentuk fungsi transfer. Atau dalam bentuk transformasi Laplace. Nah ini kita akan belajar bertahap ya. Mungkin hari ini kita belajar dulu dari elemen statik yang paling sederhana. Nanti berkembang terus sampai ke dalam fungsi transfer. Bagi mahasiswa yang sudah pernah belajar pengaturan, mungkin lebih mudah mengerjakan dalam bentuk fungsi transformasi Laplace. Karena transformasi Laplace memang dirancang untuk mengerjakan dengan lebih mudah. Nah, kita lihat dulu yang nomor 1, ya ini contohnya misalkan soft limiter. Soft limiter ini mempunyai nilai tergantung dari range input. Jadi kalau inputnya positif, nilainya adalah suatu konstanta, ya nolnya konstanta. Jika nilai inputnya di antara minus X0 dengan positif X0, nilainya suatu gradien kemiringan. Sedangkan jika nilainya negatif, ini minus dari suatu konstanta. Seperti itu ya. Jadi penyelesaiannya menggunakan persamaan matematik. Kalau elemen dinamik ya tergantung, kalau integrator ya selesaikan dengan persamaan integrator. Integral di dalam sistem linear itu dimulai dari 0, tidak dari minus tak hingga. Mengapa? Seperti saya ceritakan di minggu lalu,
Kita mengukurnya dari pengukuran secara real, yaitu secara detik T sama dengan 0 sampai dengan T. Kemudian delay ini berarti penundaan, ada sebanyak 4 satuan waktu misalkan. Jadi outputnya itu akan muncul setelah detik yang keempat di sini. Ini contohnya delay. Kemudian ada karakteristik transport, nanti kita akan menghitung dalam bentuk konvolusi. Seperti apa, nanti kita akan ceritakan mungkin 2 minggu lagi. Kemudian fungsi transport juga menghitung gain dan fasa, juga 3 minggu lagi. Dan fungsi transport dalam bentuk Laplace. Sebentar ada suara dari Bu Wanita. Sebentar ya. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini ini contoh ya, kita mencari output atau yang disebut dengan respon. Ingat di minggu lalu saya ceritakan yang namanya input sering disebut di dalam teknik elektronik itu adalah eksitasi. Sedangkan respon itu adalah output. Jadi contohnya kita punya input berupa input step. Step itu adalah input secara real yang nilainya konstan dimulai dari detik yang ke-0. Lambang sinyalnya adalah UT. Jadi di sini sinyal step, kalau kita lihat di sebelah, saya ganti dulu mungkin pointernya supaya lebih kelihatan. Ini sinyal konstannya adalah X0 sampai dengan berhingga yaitu T. Inilah sinyal step. Nah ini sistem yang kita akan mencari outputnya. Outputnya harus melihat dulu sistemnya seperti apa. Nah sistem ini kita lihat kalau input itu X terhadap waktu, output adalah Y terhadap waktu. Kalau sistem itu dilambangkan dengan bentuk Y terhadap X. Saya gambarkan seperti ini. Oke ya. Nah, ini adalah yang disebut dengan karakteristik transport atau juga disebutnya kurva kalibrasi. Jadi ini dibacanya output sama dengan input karena gradiennya sama dengan 1. Kalau di matematika biasanya pakai M ya, di sini kita pakai K. Kita lihat di sini gradien dari output terhadap input sama dengan 1 atau dengan kata lain output sama dengan input. Jadi kalau inputnya 4, maka Y-nya sama dengan 4. Kalau inputnya X0, maka Y-nya juga X0. Seperti ini. Sehingga keluarannya adalah seperti ini. Jadi K-nya sama dengan 1, berarti keluarannya juga X0. Ini adalah bentuk ideal. Karena biasanya kalau sistem itu kan butuh waktu buat memproses ya. Tidak langsung serta-merta detik yang ke-0 sudah mengeluarkan output. Tapi karena ini bentuk ideal, sistemnya sistem linear ideal, maka detik ke-0 sudah mengeluarkan nilai di sini. Tidak ada komponen delay. Biasanya kita butuh proses, beberapa detik kemudian baru keluar. Tapi ini karena ideal langsung keluar. Nah, bentuk sistem ini merupakan sistem dari Half-Wave Rectifier. Ini adalah Half-Wave Rectifier atau dioda tunggal ya, dioda tunggal. Sama matematiknya dapat lihat di sebelah kanan ini. Untuk nilai positif dia bernilai sama dengan Y. Jadi input yang negatif itu dijadikan 0. Kebetulan di sini tidak ada input yang negatif ya. Ini positif di atas sumbu Y. Tapi kalau ada di bawah sumbu Y dia akan menghasilkan nilai yang 0. Oke, sampai sini dulu. Mungkin masih bisa mengikuti ya di sini. Ya, ini adalah contoh respon dari sistem elementer statik. Kita sebut dengan statik ya hari ini. Nah, kita coba lagi kalau misalkan
bentuk dari sistemnya half wave rectifier juga, tapi gradiennya sama dengan 2. Kalau bentuknya linear seperti ini, garis linear, garis lurus, artinya outputnya sama dengan 2 kali dari input selama inputnya positif. Jadi bahasa sehari-harinya ya, dalam sistem linear kita harus tahu bagaimana cara baca sehari-harinya. Kalau dari gambar ini, dari kurva kalibrasi atau kurva karakteristik ya namanya. Ini adalah outputnya Y-nya sama dengan 2 kali dari input selama inputnya positif. Kalau inputnya negatif, ya hasil Y-nya sama dengan 0. Nah, jika masuknya step seperti ini, kita akan lihat bagaimana outputnya. Ya, di sini outputnya sama ya, sama persis dengan bentuk dari input, cuma amplitudenya menjadi 2 kali semula. Jadi kalau awalnya X0, sekarang menjadi 2X0. Coba amati dulu, ada yang belum mengerti mengapa outputnya seperti ini. Output seperti ini kita dapat lihat. Jadi di sini kita belajar namanya pengenalan dari pola gambar ya. Jadi dalam teknik itu sebetulnya ada 2 kemampuan, yaitu pengenalan pola gambar dan pengenalan pola persamaan. Ada mungkin yang lebih mudah memahami gambar ini sehingga outputnya seperti ini. Ada juga yang lebih suka dengan persamaan matematik sehingga outputnya seperti ini. Ya, kalau bisa menguasai dua-duanya. Jadi kalau di sini X0, maka outputnya adalah 2 kali X0. Karena outputnya konstan sampai dengan T berhingga, jadi kalau kita menggambar step itu, kita tarik garis sampai tepat di atas T. Ini berarti fungsi step. Fungsi step ini nanti digunakan cukup banyak ya kalau di teknik elektro, biasanya digunakan untuk sistem pengontrolan, yaitu sebagai input dari set point, selalu konstan. Atau menggambarkan sumber yang nilainya konstan, misalkan sumber listrik, voltmeter, ampermeter yang nilainya selalu konstan. Jelas sampai sini? Mungkin ada yang mau ditanya, silakan boleh tanya langsung, boleh pakai tombol tanda angkat tangan, atau langsung diketik, silakan. Hari ini kita sudah ada berapa orang? Ada 28 ya, oke. Ya, kita lanjutkan, mungkin sampai sini masih belum terlalu sukar ya. Coba kita lanjutkan. Sekarang saya ganti inputnya dengan sinus. Kita punya sinus yang seperti ini. Sebetulnya sinus itu sampai dengan detik yang ke negatif, dari negatif sampai positif. Tapi karena pengukuran kita secara real, kita mulai dari detik yang ke 0. Nah, sinus ini tidak punya bagian negatifnya, jadi amplitudonya tidak punya negatif karena ditambah dengan nilai A. Jadi A sinus omega T kita tambah dengan A, jadi tidak punya bagian yang negatif. Semuanya ada di atas dari positif, seperti ini ya. Nah, sistemnya sama, kita lewatkan kepada satu dioda tunggal atau half wave rectifier. Rectifier ini berarti dia sebagai penyearah. Half wave ini kalau ketemu dengan sinus, dia hanya melewatkan bagian yang positif. Kebetulan sinusnya ini semuanya positif. Lihat ya, sinusnya semuanya positif, tidak punya amplitudo negatif. Karena sudah diangkat ke atas. Karena semuanya positif, maka semuanya akan dilewatkan. Jadi dari kurva karakteristik ini, yang positif akan dijadikan positif, amplitudo X input yang negatif akan jadi negatif. Akan jadi 0. Oke, lihat ya. Ini sekali lagi kurva input terhadap waktu, output terhadap waktu, kalau ini output terhadap input. Karena semuanya positif, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kebetulan gradiennya sama dengan 1, berarti output sama dengan input. Karena K-nya sama dengan 1. Oke, ada yang belum jelas sampai sini? Ini adalah contoh dari sinus yang nilainya semuanya positif karena ditambah dengan A sebagai amplitudonya. Oke, silakan lihat dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan.
tanda segitiga 2 ini berarti di dalamnya ada ini ya, ada persamaan. Nah, K ini sering disebut sebagai parameter. X ini disebut dengan variable input, Y ini disebut dengan variable output. Jadi yang namanya K ini ada di dalam sistem, disebut dengan parameter. Jangan kebalik ya. Y dengan X itu bukan parameter, karena dia merupakan input dan keluaran sistem. Sedangkan yang di dalam sistem kita sebut dengan parameter. Oke, sekarang kita coba sinyalnya kita geser ke sebelah kiri. Kalau ke kiri berarti positif, ditambah 3/4 pi. Kalau gesernya ke sebelah kanan berarti minus 3/4 pi. Nah, walaupun dia digeser, tetap yang positifnya tidak berubah. Cuma waktunya yang di sini dari detik yang ke 0. Sekarang kita anggap bahwa pengukurannya dari minus. Dari minus, jadi ukurannya dari minus, kita hitung. Nah, hasilnya ya sama saja, gitu ya. Karena semua amplitudonya positif, ya keluarannya positif. Walaupun dia digeser, keluarannya sama saja. Seperti ini. Kecuali kalau ada bagian amplitudo yang negatif. Itu akan lain cerita. Oke, saya sekarang berikan amplitudo yang negatif ya. Oh, ini adalah bentuk dari full wave rectifier. Full wave rectifier itu kalau amplitudonya negatif dijadikan positif. Amplitudonya positif dijadikan positif, karena kebetulan di sini amplitudonya semuanya positif, berarti hasilnya positif, tidak punya amplitudo yang negatif. Disebut full wave rectifier karena dia untuk sinyal negatif, dia akan menghasilkan sinyal yang positif. Ini merupakan jembatan dioda ya. 4 jembatan jadi 1 atau sering dikenal dengan jembatan Wheatstone. Nah, ini hasilnya. Lihat di sini. Ini inputnya semuanya positif, berarti inputnya berada di daerah 0 ke sebelah kanan. Inputnya. Karena inputnya positif semua, tidak ada bagian negatifnya, tidak ada yang di bawah kurva, di bawah garis Y sama dengan 0 ini. Berarti yang dipakai adalah 0 sampai dengan ke kanan. Coba lihat dulu. Berarti outputnya bisa kita tebak. Nah, di sini outcome dari perkuliahan ini mahasiswa harus bisa melihat bagaimana bentuk output secara manual. Bisa memprediksi bagaimana output dengan tepat. Baik dari persamaan kurva karakteristik, atau sering juga disebut dengan kurva kalibrasi, atau dari persamaan matematik. Kemudian tahu yang mana variabel, yang mana parameter. Itu outcome-nya. Jadi mahasiswa bisa melihat, oh kalau sinyalnya seperti ini, masuk ke sistem yang linear bentuknya jembatan dioda atau full wave rectifier, maka outputnya seperti ini. Mengapa seperti ini? Karena K-nya sama dengan 1, parameter sama dengan 1. Kalau K-nya dimasukkan ke sini, nah seperti ini. YT sama dengan K kali absolut XT. Maksudnya absolut, inputnya kalau negatif jadi positif, kalau positif tetap positif. Ini berlaku dengan persamaan seperti ini, jika ini dibaca dari belakang ya. Jika inputnya positif atau sama dengan 0, maka outputnya sama dengan KXT. Jika inputnya adalah negatif, maka outputnya sama dengan minus KXT. Itu ya. Cara baca persamaan matematiknya. Oke, sekarang dari tadi kita bicara output yang positif. Saya mau kasih contoh output yang negatif. Bagaimana cara supaya jadi output negatif? Ya, tinggal kita angkat ya sama dengan nolnya ya. Kita angkat di sini sumbunya, sehingga sinus ini mempunyai bagian positif, positif, negatif. Kelihatannya di sini. Nah, karena ada bagian yang negatif, maka yang negatif ini itu mempergunakan bagian yang dari 0 ke kiri, menggunakan persamaan gradien K-1 ke yang ke kiri. Jadi bagian yang negatif, input negatif itu menggunakan persamaan 0 ke kiri, bagian yang positif menggunakan 0 ke kanan.
Lihat sampai sini. Coba kita lihat, coba tebak dulu gimana bentuknya ya. Nah, ini bentuknya yang positif jadi positif, yang negatif jadi positif juga. Jadi bentuknya seperti ini. Lihat di sini, yang positif jadi positif, yang negatif menjadi positif. Ini merupakan bentuk keluaran dari jembatan dioda atau full wave rectifier. Rectifier disebut dengan penyeara full wave karena semua gelombang keluar semua. Kalau pakai half wave yang keluar cuma positif saja. Kalau pakai satu dioda cuma keluar hanya yang positif, sinyal negatifnya tidak muncul. Nah, ini merupakan input negatifnya ikut muncul di sini. Kalau di half wave sinyal negatifnya itu sama dengan 0 karena tidak akan dimunculkan. Coba lihat sampai sini, mungkin ada yang mau ditanya di sini. Oke ya, di sini jadi ini merupakan hasil dari full wave. Nah, ini saya gambar pakai PowerPoint ya. Ya, cukup menyenangkan menggambar presentasi pakai PowerPoint ini, jadi bisa terlihat pergerakannya ya. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Bagi yang baru masuk, absensinya secara online ya, sudah saya berikan di lewat email dari sistem Siakat, absen secara online, dapat diisi. Oke. Ini bentuk dari full wave rectifier. Jadi kalau di teknik elektro, kita bisa memecah-mecah sistem ini. Jadi tujuannya dari sistem linear, mahasiswa bisa memecah-mecah sistem menjadi sistem-sistem yang lebih kecil. Ini kalau kita lihat dari kiri ke sebelah kiri ini merupakan power supply yang menghasilkan sinyal sinus. Ini adalah misalkan sinyal listrik PLN. Jembatan dioda ini merupakan sistem statik yang disebut dengan full wave rectifier. Sedangkan bentuk dari kapasitor dengan sebelah kanan ini adalah bentuk dari integrator. Pengumpul ya, integrator merupakan pengumpul atau integrator. Ini merupakan bebannya yang menerima dari voltase yang diberikan. Jadi ini ada dua rangkaian serial yaitu full wave rectifier dan integrator. Nanti integrator kita akan pelajari di sistem elementer dinamik minggu depan mungkin. Ya. Jadi dua sistem kita gabung, keluaran dari full wave rectifier yang tadi yang seperti ini, keluaran dari integrator itu akan dia menahan, jadi bentuknya hampir mendekati konstan. Ini merupakan integrator. Jadi kalau kita ingin memperbaiki sistem, bisa kita perbaiki jembatan diodanya, kita kasih ganti dengan model full wave rectifier yang lebih bagus. Misalkan menggunakan MOSFET, kita ganti misalkan di sini. Atau kita gunakan IC yang memberikan hasil bentuknya adalah full wave rectifier dengan hasil yang lebih baik misalkan. Atau kita ganti integratornya, ya misalkan integratornya kita gunakan op-amp. Nah, kita tinggal mengganti-ganti sistemnya. Kalau kita sudah tahu sistem ini dapat dipecah-pecah, maka mahasiswa teknik elektro bisa melihat bahwa sistem ini kita bisa ganti-ganti sesuai dengan fungsinya. Oh ini integrator, ya kita ganti dengan yang lebih baik. Misalkan di sini akan terjadi banyak pelemahan, terjadi di-start ya di sini ya. Nanti kalau di rangkaian listrik, di saat ini bisa kita hilangkan dengan menggunakan op-amp yang sifatnya adalah integrator. Jadi hasilnya akan lebih baik dibandingkan menggunakan rangkaian C dan R saja gitu ya. Oke, itu kegunaannya mengapa mahasiswa teknik belajar sistem linear, bahkan sistem yang sangat rumit pun kita bisa pecah-pecah dalam bentuk diagram blok. Ini kalau dipecah ya jadi dua diagram bloknya, full wave rectifier dan integrator. Ini adalah sistem elementer yang statik yang lain, mungkin pelajari sendiri ya. Ini merupakan parameternya. Jadi untuk soft limiter, kita mungkin yang lebih suka gambar, kita lihat gambarnya dulu ya. Dari persamaannya kita gambarnya. Kalau inputnya lebih besar daripada X0, karena namanya juga limiter ya, berarti dibatasi.
maka outputnya akan dibatasi Y0. Kalau inputnya berada di X0 sampai dengan min S0, maka keluarannya merupakan suatu kemiringan. Kalau keluarannya di bawah dari minus X0, maka dibatasi min Y0. Ini persamaan seperti ini. Tanda absolut ini artinya X berada di antara minus X0 dengan X0. Itu tanda absolut. Kalau di kalkulus, kita punya nilai absolut lebih kecil daripada X0, ini artinya X-nya berada di antara minus X0 sampai dengan X0. Bentar. Saya lihat WhatsApp, mungkin ada yang bertanya lewat WhatsApp. Oh, oke. Siapa nih? Chandra Saifullah, boleh meminta izin untuk bisa ngikuti pembelajaran sampai jam 8. Oke, silakan. Nanti silakan lihat videonya ya, kalau tidak bisa, kalau bentrok dengan mata kuliah lain. Hard limiter ini seperti ini persamaannya, ini merupakan bentuk ideal. Sekali lagi, kalau bentuknya discontinue dari minus loncat ke positif, ini secara real tidak ada. Susah membuat sistem yang hard limiter. Tetapi secara teori ada. Dari yang discontinue minus menjadi positif. Ini Hall of Wave rectifier yang tadi, yang positif jadi positif, input negatif jadi 0. Kemudian ada full wave rectifier, ada juga komparator. Dan komparator itu termasuk yang unik. Komparator itu akan mengeluarkan input setelah inputnya mengeluarkan output setelah inputnya mencapai nilai tertentu. Jadi misalkan kita masukkan sinyal supaya mencegah jangan sampai voltasenya berlebihan. Kita pasang komparator, ini biasanya dipakai buat safety ya, supaya keamanan. Kita pasang komparator alatnya itu di 5 volt. Jadi walaupun nanti inputnya itu berubah-ubah, selama dia lebih besar atau sama dengan 5 volt, maka keluarannya ada 5 volt. Jadi misalkan inputnya ternyata lebih kecil dari 5 volt, maka hasilnya 0, tidak akan muncul. Tapi kalau inputnya membesar, dari 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan seterusnya, tetap keluarannya ada 5 volt. Ini disebut dengan komparator. Dia juga bersifat membatasi supaya inputnya jangan berlebihan. Square law rectifier dia bentuk yang non-linear, yang mungkin kita tidak mempelajari karena kita membahas sistem yang linear saja, tapi ini contohnya dalam bentuk yang non-linear. Bentuknya berupa kurva. Tadi siapa? Saifullah ya, jangan lupa absen ya. Sandra Saifullah, jangan lupa absen online ya. Absen online saya buka sampai jam 12 malam. Jangan sampai lupa absen. Kalau besok sudah nggak bisa absen lagi. Kita akan lihat contohnya. Disuruh menggambar input kalau masuk ke rangkaian serial. Hall of Wave rectifier, masuk lagi ke Hall of Wave rectifier. Bagaimana bentuk dari output. Yang kedua, pakai sinyal yang sama, masuk ke full wave rectifier, keluarannya masuk lagi ke sistem Hall of Wave rectifier. Biasanya kita pakai untuk bagian depan, biasanya yang paling sering itu adalah komparator. Untuk menjaga supaya sistem selalu menghasilkan output yang konstan kepada sistem-sistem kedua. Jadi kalau di sistem pengukuran, di pengaturan, biasanya yang pintu depannya atau sistem depannya itu adalah komparator. Menjaga supaya outputnya tetap konstan. Ini cuma contoh saja bagaimana kalau bentuknya full wave, kemudian Hall of Wave rectifier. Kita lihat ya. Sinyal yang masuk berupa sinus. Nah, seperti sinus. Ingat sinus kalau masuk ke Hall of Wave, tadi gambarnya seperti apa. Kalau masuk ke full wave bagaimana? Karena Hall of Wave itu hanya melewatkan gelombang positif, sehingga disebut dengan Hall of Wave, maka yang muncul hanya gelombang positif. Kalau full wave, melewatkan bagian yang positif maupun bagian yang negatif. Jadi disebutnya full wave rectifier. Atau penyearah gelombang penuh, penyearah setengah gelombang. Nah, kita lihat sama-sama, mungkin yang satu dulu ya, supaya gambarnya tidak penuh.
Nah, ini hasil dari Half wave. Dia hanya melewatkan setengah gelombang yang positif saja. Seperti ini. Yang negatifnya tidak dilewatkan. Kemudian kalau masuk lagi ke Half wave, ya sama saja bentuknya karena hanya melewatkan bagian yang positif. Oke. Jelas sampai sini? Nanti kalau slide ini dibagikan, lebih suka yang PowerPoint ada sedikit animasi atau yang PDF-nya? Ini membuat animasi kecilnya gampang ya, pakai PowerPoint tidak sukar. Sekarang yang full wave, sama sih bentuknya seperti ini. Nah, kita lihat keluaran dari masing-masing sistem pertama itu bentuknya hanya bentuknya yang dilewatkannya berupa sinus, jadi keluarannya adalah dua-duanya muncul. Tidak hanya yang negatif, tapi komponen negatifnya itu akan dimunculkan berupa bentuk positif, seperti ini. Lewat Half wave rectifier, ya karena Half wave itu bentuknya sama ya. Nah, sama Half wave rectifier. Jadi seolah-olah fungsi Half wave rectifier di sini tidak ada fungsinya ya, karena hasil dari outputnya sama persis. Jadi fungsi Half wave itu apa ya? Tidak ada sebetulnya. Ini hanya contoh soal. Tidak ada. Hasilnya kan sama persis dengan sebelumnya. Tuh hasilnya seperti ini kalau saya simpulkan, nah bentuknya seperti ini. Jadi di sini fungsi Half wave itu tidak ada karena hasilnya sama dengan keluaran masing-masing. Ya cuma contoh soal saja lah seperti ini. Oke ya. Saya lanjut lagi. Sinyalnya kita masukkan ke Half wave yang pertama, itu keluarannya akan seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena Half wave tidak melewatkan input yang negatif. Jadi pas negatif, 0 hasilnya. Positif lewat, negatif 0. Gitu ya. Ini kita masukkan ke, bukan half limiter, ini Half wave, saya mungkin salah. Contoh yang lain, ini adalah sebuah soft limiter. Soft limiter itu jika inputnya di atas 1, maka hasilnya adalah 2. Sekarang inputnya adalah bentuk pulsa kotak. Bagi yang minggu lalu tidak masuk, saya ceritakan lagi artinya ya. 4 ini artinya amplitudo. 4. Yang ini ya kotak pertama ya. R ini adalah lambang sinyal, yaitu rectangular pulse R. T ini berarti T kurang 0. 0-nya tidak ditulis. Berarti dia mulai dari detik yang ke 0. 3 ini adalah durasi. 3 kurang 0 atau lebar dari pulsa kotak. Lihat ya. Jadi yang kalau tidak ikut, ini adalah merupakan lambang dari sinyal. Minus 4 untuk kotak yang kedua, ini karena amplitudonya minus 4. T kurang 3, ini berarti dia mulai dari detik yang ketiga. Karena kan kalau geser ke kanan itu minus T kurang 3. 3 yang di bawah adalah durasi. 6 kurang 3, lebar pulsanya atau durasinya 3. Sama juga dengan kotak yang ketiga, itu 4 karena amplitudonya 4, R lambang pulsa kotak, T kurang 6 mulai dari detik yang ke-6, 3 adalah durasi. Boleh tidak kalau ini saya bagi misalkan menjadi 1/3 dikurangi 2, boleh saja. Tapi kalau yang masih belajar lebih baik bentuknya seperti ini. Kalau yang sudah terbiasa ini boleh kita tulis menjadi 1/3 kurang 2, karena dibagi 3, boleh saja. Tapi kalau yang masih belajar kita biarkan bentuknya seperti ini. Oke, jelas ya? Ini kita lihat amplitudonya saja. Amplitudo input 4, amplitudo input minus 4, 4. Berarti kita cuma pakai bagian yang sebelah dari input 1 dan yang ke kiri dari input minus 1. Kita tidak pakai bagian minus 1 sampai 1. Karena tidak ada input yang minus 1 sampai 1. Jelas sampai sini? Untuk di input di atas 1, itu hasilnya 2. Jadi inputnya 4,
berarti outputnya 2. Nah, 2. Ini kalau yang lebih suka masalah matematikanya, silahkan lihat di sini ya. Untuk inputnya minus 4, berapa ini? Berarti berapa? Outputnya menjadi minus 2. Untuk outputnya 4, itu outputnya menjadi 2. Oke. Siapa yang belum tahu kenapa munculnya 2? Coba. Yang belum tahu silahkan angkat tangan atau pencet tombol. Ini kuliahnya offline, raise hand ya. Saya jadi lupa ini kuliahnya offline. Siapa yang belum tahu atau belum mengerti kenapa muncul angka 2? Silahkan pencet tombol raise hand. Nanti saya akan jelaskan. Saya akan jelaskan lagi. Ada yang, oke, 1, berapa orang yang belum tahu? 1, 2, 3, 4. Oke. 5, 6, 7, 8. Oke. Saya akan ulangi lagi ya, kenapa munculnya 2. Kita lihat di sini ya. Ini jangan lupa yang sering membuat kita lengkah, ini adalah kurva output terhadap input, bukan output terhadap waktu. Jadi kalau sistem itu berarti persamaannya adalah output terhadap input. Aturannya, jika input yang masuknya di atas 1, itu keluarannya 2. Tidak peduli inputnya berapa. Pokoknya di atas 1. Jadi kalau inputnya masuk 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt, kalau misalkan satuannya voltase ya, maka keluaran tetap 2 volt. Jadi kalau di sini masukkan inputnya untuk detik 0 sampai ke 3, itu masuknya adalah 4 volt, maka keluaran tetap 2 volt. Karena dia dibatasi, namanya juga kan limiter. Kata limiter itu kan artinya membatasi ya, limit berarti membatasi. 2 di sini. Oke, jelas sampai sini? Kalau di sini masuknya adalah minus 4 untuk detik yang ketiga sampai ke 6, itu kita pakai kurva yang ke sebelah kiri dari minus 1. Kan minus 2, minus 3, minus 4 itu ada di dalam kurva yang ini. Ini adalah limiter negatifnya. Jadi untuk yang minus 4, minus 3, minus 2, sampai minus 1, tetap dikeluarkannya minus 2. Jadi hasilnya minus 2. Kalau di berapapun, kecuali kalau di bawah minus 1, misalkan untuk soal yang ini kita misalkan nilainya adalah 0,5. Nomor yang B itu ada 0,5. Maka keluarannya itu bukannya 2, tapi 0,5 kita pakai persamaan yang di ketiga ini. Berarti kalau inputnya 0,5, outputnya sama dengan 1 voltase. Kalau pakai satuannya volt. Tapi karena kita tidak punya input yang berada di daerah kemiringan ini, kita cuma mempergunakan input yang di atas 1 dan di bawah minus 1. Kenapa tidak ada ya? Karena kalau lihat dari gambar, tidak ada yang inputnya di bawah 2. Tidak ada input yang di antara minus 2 sampai 2, nggak ada. Ini cuma 4 sampai minus 4. Jelas sampai sini? Masih ada yang mau ditanyakan mungkin? Bentuknya? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Perkenalkan, saya Adi Kuswara. Ya. Dengan NIM 13, 12, astagfirullahaladzim, 13-12-005. Ya. Jadi begini Pak, untuk batasannya apakah selalu 1 dan 2 atau tergantung dari soal yang diberikan gitu Pak? Ya, terima kasih Pak. Jadi 1 dan 2 ini adalah parameter. Biasanya kalau di dalam soal yang ini namanya X0, yang 2 ini Y0. Ini parameter. Tergantung parameter sistem. Jadi kadang-kadang parameternya kita ganti ya. Kalau di ujian tengah semester biasanya di UTS saya tulis X0-nya. X0-nya sama dengan 2, Y0-nya sama dengan 6. Berarti kemiringannya 3 ya. 2 sama 6 berarti kemiringannya 3. Tergantung, ini merupakan parameter. Jadi jangan sampai terbalik-balik ya. Input dan output adalah variabel. Tapi
ini X0 dan Y0 adalah parameter. Mengapa disebut parameter? Karena dia nilai yang ada di dalam sistem. Ya kayak seperti itu ya, soft limiter. Ya tergantung soal gitu parameter. Jadi mahasiswa teknik elektro ini harus tahu yang namanya variabel apa ya. Apa bedanya variabel, apa bedanya koefisien, apa bedanya parameter. Kalau dinilai sini, kalau kita lihat di sini, R ini merupakan besaran sinyal, lambang sinyal. 4 ini merupakan koefisien yang disebut dengan amplitudo. Koefisien, jadi semua yang berada di sebelah kiri dari fungsi namanya koefisien. Tidak boleh 4-nya masuk ke sini, jadi nggak boleh jadi 4T/3, nggak boleh. Karena ini sudah ada fungsinya masing-masing. 4 ini adalah amplitudo, yang kalau di matematik disebut koefisien. R ini adalah lambang dari sinyal, yaitu rektangular, singkatan dari pusat kotak. Kurung ini merupakan nilainya, parameternya. Parameter dari inputnya. Ya, jelas sampai sini. Jangan. Saya suka memberikan soal tugas, kadang-kadang R-nya hilang. Ini menjadi besaran yang berupa hasilnya ya dimasukkan jadi 1. Tidak bisa, ya ini punya fungsinya. Nah, bagaimana persamaan outputnya? Outputnya kita gambar. Lagi dari sini kita lihat, dari sini ke sini adalah pusat kotak. Berarti persamaannya 2 R dalam kurung T dibagi 3. Ya, seperti ini. Coba, ini juga butuh kemampuan buat mengenali pola gambar. Jadi hari ini kita sebetulnya belajar mengenali pola gambar ke pola persamaan. Itu kemampuan yang penting ya di ilmu teknik ya. Itu mengenali pola gambar dan pola persamaan. Kenapa semua ilmu teknik itu sebetulnya kalau dibagi secara umum adalah pengenalan pola gambar dan pola persamaan. 2 dari mana? Amplitudo. Kenapa R? Karena bentuknya rektangular pusat kotak. Kenapa T? T ini maksudnya T kurang 0. T kurang 0. Kalau amplitudonya 1, kadang-kadang tidak ditulis. Tidak ditulis 1R, ditulis saja R saja kalau amplitudonya 1. Kemudian di sini minus 2, karena dia ada di bawah, mulanya dari 3. Berarti T kurang 3 dibagi durasi. Durasinya 6 kurang 3. Berarti persamaannya seperti ini. Oke, lihat di sini, saya ulangi lagi ya. Kenapa minus 2? Ya karena amplitudonya minus 2. Kenapa R? Ya karena bentuknya pusat kotak. Lambang dari sinyal pusat kotak itu R. Lambang dari step itu U. Lambang dari impuls itu delta. Nanti kemarin sudah saya ajarkan delta bagi yang hari ini baru masuk. Silakan lihat videonya apa yang disebut dengan delta. Delta atau Dirac. Atau impuls. Oke. Yang ini 2. Kenapa T kurang 6? Ya, karena mulai dari detik yang ke-6. Kenapa 3? Karena durasinya atau lebar pulsa 9 kurang 6. Jadi untuk mempelajari ini kita mempelajari yang namanya ilmu sebab akibat atau kausal. Mengapa seperti ini? Ya karena ini. Mengapa seperti ini? Ya karena kita tahu mengapanya. Cara mempelajari sistem linear untuk persamaan dengan pola gambar, ya kita buat kalimat bertanya, mengapa? Secara kausal atau sebab akibat, mengapa begini? Ya karena persamaannya begini. Oke. Saya tanya lagi, ada yang belum tahu, belum jelas mengapa Y-nya bentuknya seperti ini? Silahkan angkat tangan lagi. Atau semuanya sudah jelas? Sudah jelas ya semuanya ya? Oke, bagus ya. Oke, nah yang B-nya mungkin kerjakan sendiri. Nanti saya kasih assignment di Classroom Google supaya bisa kirimkannya yang B ini ya digambar pakai tangan, kemudian difoto ya. Teruskan persamaannya. Kalau yang suka pakai PowerPoint silahkan latihan, tapi saya tidak maksa untuk pakai PowerPoint. Nah untuk yang B, uniknya itu dia ada input yang di daerah kemiringan, yaitu 0,5 dan 1,5. Dan 1, oh semuanya ini berarti di sebelah sini ya. Jadi kita lihat untuk yang B itu mempergunakan persamaan yang miring.
Karena inputnya 0,5, 1, dan 1,5. Ini R-nya 1. Tidak saya gambarkan amplitudonya, karena kalau 1 boleh dihilangkan ya. Jelas sampai sini. Nah, yang B saya jadikan tugas. Nanti saya buat assignment-nya supaya bisa mengumpulkan di Classroom Google. Yang belum tahu Classroom Google-nya atau belum bergabung, sudah saya kirimkan lewat Syakat ya. Di mana caranya masuk ke Classroom Google. Mengapa tidak pakai LMS? Ya, saya lebih mudah menggunakan Classroom Google, terutama pada saat nanti mengerjakan UTS dan UAS. Nilainya bisa langsung muncul lebih cepat. Oke, ini jawabannya. Harus saya lewat dulu. Kalau nanti tahu jawabannya, kita nggak akan belajar. Saya lewat dulu ya. Saya tutup. Ini jawabannya. Tapi nanti belajarlah. Sebentar, saya kembalikan dulu ke PowerPoint-nya. Ini saya tutup dulu ya. Jawabannya nanti kalau tahu jawabannya, nggak akan belajar. Sebentar. Saya hide dulu yang jawabannya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh lagi supaya tambah mengerti ya. Kita masuk lagi ke contoh lagi yang lain. Sekarang sistem linearnya berupa komparator. Kita lihat gambar dari kurva karakteristiknya adalah komparator hanya akan menghasilkan nilai keluaran 2 kalau inputnya sudah mencapai 4. Hafalkan cara membacanya ya. Saya tidak langsung baca pakai bahasa matematik, tapi menggunakan bahasa Indonesia sehari-hari. Komparator itu outputnya akan mencapai nilai 2 kalau inputnya sudah mencapai 4 sampai tak hingga. Tapi kalau di bawah 4, itu hasil outputnya 0. Ini komparator. Kegunaan komparator untuk mengamankan suatu sinyal yang ada serial dengan dirinya. Jadi outputnya itu akan tetap konstan 2. Biasanya ini digunakan sebagai pembangkit sinyal step. Supaya konstan kita pasang komparator. Sekarang inputnya adalah sinus. Seperti ini. Kita masukkan ke komparator. Atau kita jawab, nah ini adalah sinus. Mohon maaf Pak, tidak ada tampilannya. Oh tidak ada, oh ya sebelum saya sharing. Sebentar, saya sharing lagi ya, saya tadi lupa. Saya sharing. Oke, makasih. Lupa saya men-sharing, maaf. Nah ini ya. Ini adalah sekali komparator gambar. Kita tunggu sebentar sampai muncul. Ya sudah muncul. Gambar komparator sederhana seperti ini. Artinya sekali lagi sinyal akan menjadi 2 volt kalau inputnya berada di atas 4 atau sama dengan 4. Nah, ini persamaan matematiknya. Nah kegunaannya ya supaya dia menjaga kalau inputnya ternyata melampaui nilai dari 4 volt, tetap keluarannya 2 volt. Jadi dia menjaga jangan sampai menjadi satu nilai yang lebih tinggi, melebihi dari nilai output yang diinginkan. Biasanya sinyal komparator digabung dengan serial dengan komponen lain sistem yang ingin dilindungi, biasanya. Nah sekarang inputnya merupakan sinus. Seperti ini, kita lihat input mencapai 4 itu pada detik ke-1 sampai detik ke-7. Jadi lebih besar atau sama dengan 4 pada detik ke-1 sampai detik ke-7. Berarti detik ke-0 sampai ke-1 itu masih 0 outputnya. Detik 1 sampai 7 itu keluarannya adalah 2. Nah, seperti ini. Jelas sampai sini. Di atas 4 sampai dengan sinus kan di sini paling tinggi amplitudenya 6. Di atas 4 sampai 6, kemudian detik yang ke-7, nah ini inputnya. Jangan lupa, sekali lagi, ini pergerakan waktu. Ya ini kurva karakteristik, ini output terhadap input, bukan waktu. Jadi output terhadap input meskipun kedua-duanya berada di dalam domain waktu kontinu, yaitu T kecil. Kalau discrete ini K. Kalau continue ini T. Itu persamaannya.
Nah, di antara detik yang ke-7 sampai ke-17 itu di bawah 4. Berarti tidak dilewatkan atau sama dengan 0. Karena inputnya di bawah 4 dari detik 7 sampai 17. Yang muncul setelah detik 17 sampai 23. Ini hasil outputnya. Oke, sekali lagi, lihat lagi ya. Saya kasih waktu buat memahami ini. Ini merupakan teori yang dasar dan saya udah uji beberapa kali. Biasanya mahasiswa kalau sudah mengerti dua contoh ini akan mudah untuk mengerjakan soal yang lain. Karena di sini merupakan dasar kita mengerti arti dari suatu input-output hanya memperhatikan gambar, tidak pakai persamaan. Yang pakai gambar saja. Oke. Yang belum jelas, silahkan angkat tangan berapa orang yang belum jelas. Apakah sudah jelas semua? Kalau belum jelas, saya akan ulangi lagi. Sampai dia lihat 1, 2, 3 ya. 3 orang, 4 orang belum jelas. Oke. Kita pelan-pelan kembali lagi ya. Ya, karena mungkin belajar sinyal memang ini ada merupakan pertama kali kita belajar sinyal. Nah, sekali lagi, kita lihat bahwa ini merupakan sistem yang ideal. Mengapa disebut ideal? Karena outputnya sudah muncul pada detik yang ke-0. Biasanya sistem itu ada delay untuk memproses suatu sinyal input. Karena ini ideal, berarti detik yang ke-0 serta merta inputnya masuk, langsung outputnya masuk. Nah, input itu kita lihat yang sebelah kanan. Saya ganti dulu pointernya supaya lebih jelas mungkin. Nah, kita lihat perjalanan dari input. Input itu berjalan seperti ini ya. Berjalan, sinyal itu kita anggap berjalan seperti ini. Nah, kalau digambarkan seperti ini, dia berjalan seperti ini. Kecuali ada di osiloskop. Kalau osiloskop bacanya terbalik dari kanan ke kiri. Tapi kalau bentuknya kurva terhadap waktu dari detik yang ke-0. Masuklah dia dari input 3, naik lagi, sampai detik yang ke-1, inputnya 4. Di antara 0 sampai 1, dia belum mencapai nilai 4 volt. Berarti kalau lihat dari komparator, keluarannya masih 0. 0 ya. 13 atau per 1 ya. Nah, kemudian dari detik yang ke-1, inputnya mulai naik terus, sampai maksimum di 6, turun lagi. Sampai detik yang ke-7, nilainya masih di atas 4. Dari detik ke-1 sampai detik yang ke-7 masih di atas 4. Lihat kurva karakteristiknya. Kalau di atas 4 itu keluarannya sama dengan 2. Jadi hasilnya 2. Sampai sini discontinue. Jadi bentuknya adalah kurva kotak discontinue. Karena dia loncat ke 0. Kenapa 0-nya tidak digambarkan atau tidak dikasih garis? Ya karena ini bukan bilangan biner. Jadi 0-nya jarang digambarkan. Gitu. Dan sampai sini. Sama juga dengan detik yang ke-7 sampai 17. Ya, turun terus sampai kembali ke 17 itu masih di bawah 4. Di bawah 4 volt. Karena di bawah 4 volt nilainya masih 0. Kan turun terus sampai ke 0, kemudian naik lagi dari 0, naik lagi sampai lagi ke 4. Tetap nilainya adalah outputnya 0. Kan di sini kalau kita gambarkan di sini turun pada detik yang ke 12 mungkin dia berbalik arah kembali ke sini lagi. Nah, sampai sini. No. Dari 17 sampai 23 inputnya naik lagi, naik terus sampai 23. Nah, ini inputnya berada di atas 4. Sama aturannya menurut kurva karakteristik outputnya sama dengan 2. Sampai sini dia kembali di bawah 4, maka discontinue lagi sampai digambarkan garis lurus. Oke, sampai sini dulu. Masih ada lagi yang belum jelas? Kalau belum ada langsung tanya. Langsung buka mikrofonnya tanya. Kalau belum jelas. Ya. Jelas sampai sini? Ya. Cara pembelajaran ini disebut dengan outcome.
outcome based ya. Jadi maksudnya kita harus tahu kenapa kita belajar ini. Di sini masuk teknik elektro supaya bisa membaca output dan input secara manual ya. Tidak mempergunakan persamaan, bisa menebak, oh keluarannya seperti ini. Nah, kemampuan analisis ini sangat berguna nanti kalau kita pelajari komunikasi data, ya, kita pelajari bentuk-bentuk signal processing. Kita bisa menebak dengan mengetahui perjalanan input, kemudian kita bisa menebak bagaimana perjalanan dari output. Kita bisa men-tracking. Istilahnya mungkin namanya men-tracking ya kalau di ilmu kontrol. Oke, jelas sampai sini? Kalau tidak jelas, silahkan langsung tanya saja. Oke, nanti ini sampai di rumah pelajari lagi ya. Kalau sudah ada videonya, lihat bagian mana yang kurang jelas. Ulang-ulang terus sampai jelas. Kalau ingin memastikan, silakan buat kelompok diskusi sendiri dengan teman-temannya. Kalau tidak jelas, bisa bertanya lewat saya ke WhatsApp atau bisa lewat bentuk pesan private dari Classroom Google. Tuh, jadi walaupun kuliahnya offline, tetapi coba cari mengerti dulu. Hari ini coba supaya mengerti dulu, jangan sampai ada yang hilang. Kalau sudah mengerti, ya tinggalkan. Kita kerjakan aktivitas yang lain. Ya, semoga semua sudah mengerti di sini ya. Jadi sebetulnya kita bicarakan di sini adalah perjalanan sinyal yang masuk ke satu sistem linear. Berarti sinyal itu maksudnya kan pelan-pelan, per waktu ya. Masuk tidak sekaligus, pelan-pelan. Nanti kalau di dalam teori realnya itu kita sampling bentuknya. Karena komputer kan tidak bisa seperti manusia menangkap sinyal yang kontinu, tidak bisa. Pasti dia sampling proses gitu. Sampai muncul sinyal digital. Ada yang mau tanyakan sampai di sini? Oke. Mungkin hari ini kuliahnya sampai di sini ya. Jadi hari ini kita sudah belajar banyak mengenai cara sistem statik, kemudian bagaimana bentuk sistem linear, bagaimana kita bisa melakukan. Oh, Yogi masih ada yang mau ditanya? Ini raise hand atau sudah cukup ya? Masih ada yang mau ditanya? Sudah ya mungkin ya. Oke. Izin bertanya mungkin Pak. Silakan. Untuk tugas yang tadi Bapak berikan itu dikumpulkannya ada batasannya nggak Pak? Misalkan sampai minggu depan atau gimana? Oh, terima kasih Pak. Biasanya saya batasannya sampai hari Sabtu minggu depannya. Jadi kan hari ini hari Rabu, berarti sampai hari Sabtu kumpulkan. Itu ya. Jadi waktunya cukup panjang. Tujuannya supaya mahasiswa jangan hanya untuk sekedar mengumpulkan, tapi supaya mengerti. Nah, cara mengerjakannya ini saya ceritakan kalau di teknik, kita mengerjakannya, pertama kita mengerti dulu, kemudian kita berikan semacam sketsa kira-kira mau jawab apa saja sih, bagaimana cara menjawabnya. Setelah itu baru kita kerjakan. Jadi jangan mengerjakan langsung kita kerjakan, kita pikirkan dulu. Ini cara menjawabnya gimana, dari mana, mengapa. Nah, sudah tahu mengapa dan dari mananya, baru kita kerjakan. Nah, kemampuan mengerjakan seperti itu nanti akan membantu di mata kuliah lain. Jadi saya tidak ingin mengerjakan langsung pada hari H-nya, kejar kebun semalam, lihat ke temannya, tapi nggak mengerti. Kita bahas dulu, jadi sebelum tangan kita bergerak, kita pikirkan ini cara menjawabnya gimana sih, bentuknya, apakah pakai kurva, pakai gambar, lalu gambarnya pakai tangan atau gimana. Setelah itu boleh kita diskusikan dengan teman kita. Nah, sudah punya kepastian, baru kita menjawab. Jadi sama seperti bermain catur, jangan langsung berjalan ya, tapi lihat kalau kita mengerjakan ini, bagaimana ke depannya, mengapa, dari mana, itu yang saya inginkan. Jadi cara menjawabnya itu merupakan latihan untuk menganalisis sistem. Jadi secara menganalisis itu kita bayangkan dengan pikiran kita itu sebetulnya cara menjawabnya apa, diskusikan dengan teman, nggak tahu tanya ke saya, buat pertanyaan sendiri, nah setelah kita pasti baru kita jawab. Soalnya mungkin satu, tapi menganalisisnya agak panjang, gitu ya. Itu cara menjawabnya. Waktunya cukup lama supaya bisa menganalisis. Itu akan menjadi menarik, kalau enggak kuliah ini akan bosan. Kalau kita lihat matematikanya itu bosan.
kita nggak punya pertanyaannya, nggak tahu cara bahasa sehari-harinya, pasti bosan. Nah, supaya kuliah ini menarik, harus tahu mengapa, dari mana, kemudian mengapa tidak, mengapa iya. Nah, buat kalimat sendiri dan jawab sendiri. Nggak ketemu jawabnya, diskusi sama teman, nggak ketemu, diskusi dengan saya. Gitu ya. Saya ceritakan karena kuliah ini nanti sampai ke belakang itu banyak persamaan matematik, terutama dari sistem ya, itu persamaan matematikanya banyak. Kalau nggak tahu cara bermainnya, ya bosan betul kuliah ini ya, bosan. Jadi ilmu teknik itu kemampuan sebab akibat harus mampu ya. Gitu ya. Oke, saya tolong dipasang on cam-nya, saya mau capture ya. Bentar, layout-nya saya besarkan dulu supaya semuanya masuk. Oke, semuanya sudah masuk. Saya tunggu sebentar sampai semuanya muncul, nanti kita capture. Oke, saya hitung ya. Ini tunggu sebentar sampai semuanya udah ada. Oke. Saya capture ya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Jangan lupa absen. Nah, videonya akan saya berikan kalau di Google Meet-nya sudah selesai diproses. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima Silakan. kasih, Pak. Demikian pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye.